Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Yang saya hormati Bapak Amin Nurbaidi selaku dosen pendidikan agama Islam yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan tugas ini, dan teman-teman yang saya banggakan. Hadirnya saya di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Ibarat pepatah, tak kenal maka tak sayang. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari yang pertama, ada Zainal Abidin dengan NIM 2023112006 sebagai ketua dan pemateri 1. Selanjutnya diri saya sendiri, Devia Puji Lestari dengan NIM 2023112010 sebagai moderator. Selanjutnya ada Kiki Rahmasari dengan NIM 2023112003 sebagai pemateri 2, dan Natasha Fitri Arsanti dengan NIM 2023112011 sebagai notulen. Materi yang akan kami sampaikan adalah peran ilmu pengetahuan dalam penumbuhan nilai moral dalam masyarakat Islam. Di sini saya juga akan menyampaikan latar belakang. Ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Ilmu juga merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Di masa ini, ilmu sudah dianggap kemajuan yang mempengaruhi reproduksi dan penciptaan manusia itu sendiri. Ilmu bukan lagi sarana untuk mencapai tujuan, namun suatu kemungkinan untuk mengubah hakikat kemanusiaan. Moral adalah sistem nilai ideologi sebagai pedoman untuk bersikap dan bertindak atau berperilaku dalam interaksi sosial yang dinilai baik atau buruk. Selanjutnya, untuk penyampaian materi, saya serahkan kepada rekan saya, Zainal Abidin, sebagai penyampai materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Abidin dari kelompok 1, NIM 2003112006. Pengertian ilmu pengetahuan. Jadi, ilmu pengetahuan atau sainstia adalah suatu usaha sistematis dengan metode ilmiah dalam pengembangan dan penataan pengetahuan yang dibuktikan dengan penjelasan atau prediksi yang teruji sebagai pemahaman manusia tentang alam semesta dan dunianya. Ilmu pengetahuan adalah sebuah sarana atau definisi tentang alam semesta yang diterjemahkan ke dalam bahasa yang bisa dimengerti manusia sebagai usaha untuk mengetahui dan mengingat tentang sesuatu. Selanjutnya, peran ilmu pengetahuan untuk masyarakat apa aja sih? Dalam ajaran Islam, ilmu pengetahuan memiliki peran penting dan dihargai tinggi. Suatu pengetahuan itu benar, bukan karena ia mencerminkan kenyataan objektif, melainkan karena dia bermanfaat bagi umum. Dengan ilmu, hidup menjadi lebih mudah,
karena ilmu merupakan alat untuk mempelajari kehidupan, yang dimana peran ilmu sangat berpengaruh dalam pola pikir masyarakat untuk meningkatkan toleransi dalam umat beragama, khususnya agama Islam. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mencari ilmu pengetahuan demi kehidupan bermasyarakat. Betapa pentingnya mencari ilmu bagi setiap muslim. Jika kita berilmu, maka di dunia kita berkehidupan dengan baik, karena ilmulah yang mengontrol diri kita terhadap aktivitas dunia. Dengan demikian, ilmu dapat dijadikan kita masyarakat yang berada dan memiliki wawasan tinggi. Hadis yang menjelaskan pentingnya mencari ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, wa inna talabul ilmi yastaghfir lahu kullu syai'in hatta al-hayyata fil bahr. Artinya, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup di lautan memintakan ampun bagi penuntut ilmu. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Terima kasih kepada rekan saya, Zainal Abidin, yang telah menyampaikan materi pertama. Di sini saya akan melanjutkan ke materi kedua, yaitu hubungan nilai moral dengan ilmu pengetahuan. Simak penjelasannya ya. Pengertian nilai moral. Nilai moral di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Moral adalah istilah yang digunakan untuk memberi batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai baik, buruk, benar, atau salah. Jadi, nilai moral merujuk pada prinsip-prinsip atau standar etika yang digunakan untuk menentukan benar atau salah dalam perilaku manusia. Nilai moral tidak hanya bergantung pada individu secara pribadi, tetapi juga tercermin dalam norma-norma sosial dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Nilai moral juga dapat dipengaruhi oleh agama, filsafat, pendidikan, dan pengalaman personal. Kenapa sih nilai moral berhubungan dengan ilmu pengetahuan? Dalam Islam, ada hubungan erat antara akidah atau keyakinan dan akhlak atau moralitas atau perilaku. Kedua konsep ini saling terkait dan saling mempengaruhi dalam ajaran Islam. Akidah adalah dasar yang kuat dalam Islam dan menjadi landasan bagi segala aspek kehidupan seorang muslim, termasuk perilaku dan etika. Akidah merujuk pada keyakinan fundamental seorang muslim terhadap Allah, Rasulullah, kitabnya, malaikat, takdir, dan hari kiamat. Akhlak atau moralitas adalah penerapan praktis dari ajaran akidah dalam kehidupan sehari-hari. Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan akhlak yang baik dan menjauhi perilaku yang buruk. Islam mengajarkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, keramahan, kesabaran, dan rasa tanggung jawab. Dengan demikian, akidah dan akhlak saling mendukung. Keyakinan yang kuat dan benar dalam akidah akan mengarah pada pengembangan akhlak yang baik. Sementara perilaku yang baik dan moral yang kokoh akan memperkuat keyakinan seseorang dalam akidahnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Kiki Rahmasari. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Kiki Rahmasari dengan nomor NIM 2023112003. Saya di sini berposisi sebagai pemateri 2 yang akan membawakan materi 3 yang berjudul Penerapan Ilmu Pengetahuan Menggunakan Etika Sesuai dengan Ajaran Islam. Selanjutnya kita akan masuk arti dari nilai etika itu tersendiri. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika biasanya diartikan ilmu pengetahuan
tentang asas-asas akhlak ataupun moral. Dalam pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa etika berhubungan dengan upaya tingkah laku manusia. Menurut para ulama sendiri, etika adalah ilmu yang menjelaskan arti atau buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa saja yang harus dituju. Di sini ada sumber etika Islam secara umum berhubungan dengan 4 hal sebagai berikut. Yang pertama, itu adalah dilihat dari objek pembahasannya, yang artinya etika berupaya membahas perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, dari sumbernya. Biasanya etika itu bersumber dari akal, pikiran, ataupun filsafat sebagai hasil pemikiran etika yang bersifat mutlak, absolut, dan universal. Yang ketiga, dilihat dari segi fungsinya. Biasanya etika itu berfungsi sebagai penilaian, penentu, dan penetapan terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Yang keempat, dilihat dari sifatnya. Biasanya relatif, dapat berubah-ubah seiring perkembangannya zaman. Selanjutnya kita akan masuk di mana hubungan etika dengan ilmu pengetahuan. Kenapa ilmu pengetahuan sangat berhubungan sekali dengan etika? Dikarenakan dalam Islam etika memiliki karakter yang khusus, yaitu Islam mengajarkan umatnya untuk beretika yang mana telah diajarkan sehingga nilai-nilai etika ditegakkan untuk mengaturnya. Dalam ajaran ini, etika sangat menyangkut seisi kehidupan manusia, hewan, lingkungan, dan lain-lain. Manusia pada dasarnya ditabiati oleh akal yang memiliki ilmu, dan ilmunya itu mengatur segala aktivitas kehidupannya, yang kemudian diluaskan menjadi memperhatikan, menyimak, mengumpulkan makna, menyimpan dalam batin, berhenti untuk menyadari. Di sini bertemulah antara logos atau ilmu dan etos yaitu etika yang maksudnya adalah sikap hidup yang mengajari sesuatu, sikap yang mengutamakan tutup mulut untuk mendahului, untuk berusaha mendengarkan dengan mengorbankan orang yang berbicara terlebih dahulu. Menurut Karl Jaspers menulis bahwa ilmu adalah usaha untuk mendengarkan jawaban-jawaban yang keluar dari dunia yang dihuninya, yang dimana di sini lengketnya etika dengan ilmu. Dikarenakan di dalam masyarakat modern saat ini, jika memiliki ilmu pengetahuan tidak beretika, maka itu sama saja tidak ada manfaatnya untuk masyarakat sekitar ataupun lingkungan. Tetapi dengan kita adanya etika, berarti kita tahu baik buruknya bagaimana ilmu pengetahuan itu bisa kita sebarkan untuk masyarakat, bagaimana baiknya dan buruknya ilmu pengetahuan yang didapatkan masyarakat itu sendiri. Dan kesimpulannya, hubungan etika dengan ilmu pengetahuan dapat kita lihat yaitu untuk membentuk bagaimana perilaku seseorang dalam membagikan ilmu pengetahuan dengan tata cara yang baik dan bertutur kata yang baik sesuai akhlak yang berada dan sesuai nilai etika yang beredar di masyarakat modern saat ini. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Natasha Fitri Arsanti, NIK 2023112011. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan nilai moral dengan ilmu tasawuf dalam penanaman diri masyarakat. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu tasawuf. Tasawuf secara etimologis berasal dari kata bahasa Arab, yaitu tasawafa yatasawafu. Selain dari kata tersebut, ada yang menjelaskan bahwa tasawuf berasal dari kata suf, yang artinya bulu domba. Kata suf juga diartikan dengan selembar bulu, yang maksudnya para sufi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa dirinya hanya bagaikan selembar bulu yang terpisah dari kesatuannya, yang tidak memiliki apa-apa. Sedangkan pengertian tasawuf secara terminologi terdapat beberapa pendapat berbeda yang telah dinyatakan oleh beberapa ahli, yaitu salah satunya Zakaria Al-Ansari berkata, tasawuf adalah ilmu dengannya diketahui
Zakaria Al-Anzari berkata, tasawuf adalah ilmu yang dengannya diketahui tentang pembersihan jiwa, perbaikan budi pekerti, serta pembangunan lahir dan batin untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Salah nada. Zakaria Al-Anzari berkata, tasawuf adalah ilmu yang dengannya diketahui tentang pembersihan jiwa, perbaikan budi pekerti, serta pembangunan lahir dan batin untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Terlepas dari banyaknya pengertian tasawuf yang telah dinyatakan oleh para ahli tersebut, dalam beberapa pandangan secara umum, tasawuf dapat diartikan sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mensucikan diri dengan cara menjauhi pengaruh kehidupan yang bersifat kesenangan duniawi dan akan memusatkan seluruh perhatiannya kepada Allah. Lalu, apa hubungan nilai moral dengan ilmu tasawuf dalam penanaman diri masyarakat? Mari kita simak. Manusia modern yang mendewakan materi, akal, dan ilmu pengetahuan ternyata gagal memberikan makna dan tujuan hidup. Akibatnya, manusia mengalami krisis kehidupan, kehilangan visi keilahian, kendali diri, dan kehambaan spiritual. Pada saat itulah, nilai-nilai tasawuf menjadi begitu urgent bagi manusia. Sebab, jalan tasawuf terbukti mampu memberikan solusi alternatif bagi problematika kehidupan manusia. Dengan demikian, nilai-nilai tasawuf seperti khanah, zuhud, sabar, dan syukur merupakan formula sekaligus obat hati dalam mempengaruhi hidup dan kehidupan manusia yang semakin global. Penumbuhan nilai moral dalam masyarakat dapat didorong oleh nilai-nilai tasawuf yang berperan penting dalam penanaman diri individu dalam masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai tasawuf yang berfokus pada penanaman diri dan pengembangan kesalehan moral individu dapat berperan penting dalam penumbuhan nilai moral dalam masyarakat secara keseluruhan. Praktik tasawuf yang diinternalisasi oleh individu dapat membawa perubahan positif dalam perilaku, hubungan sosial, dan kualitas moral dalam masyarakat. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan perhatian dari teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.